Untuk menghemat penggunaan air tanah, puluhan hotel berbintang di Bali mengolah air laut menjadi air tawar. Pengolahan air melalui sistem osmosis balik ini menghasilkan kualitas dan juga tingkat kejernihan air yang lebih baik yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, dan kakus. Menjadi komoditas yang sangat berharga, air tanah di Bali bisa menjadi semakin langka karena selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga, juga digunakan untuk aktivitas pariwisata. Untuk menghemat penggunaan air tanah, lebih dari 50 hotel berbintang di Bali mengolah air laut menjadi air tawar. Seperti yang dilakukan salah satu hotel berbintang 5 di kawasan Seminyak. Hotel ini menerapkan pelayanan yang ramah lingkungan sekaligus melakukan upaya konservasi air tanah. So we want to make sure that we are conducting the hotel environmentally responsible to the community, right? So the seawater is, as you can see behind me, right? It's surplus. We have a lot of it, right? So we want to utilize the seawater because a hotel consumes per day 500 cubic liters of water per day, right? That's a lot in a month and a year. So you can imagine that. Sejak 2019, pengolahan air berbasis sumber terdekat ini digunakan tamu hotel untuk mandi, cuci, dan kakus. Ini benar-benar tidak terasa seperti air laut karena tidak lengket di kulit. Dan saat digunakan untuk berkumur, tidak asin rasanya. Pengolahan air laut menjadi air tawar melibatkan perusahaan pengolahan air melalui sistem osmosis balik atau seawater reverse osmosis. Proses ini menggunakan membran reverse osmosis untuk memisahkan kandungan garam agar didapatkan air tawar. Proses pemisahan garam dilakukan dengan pompa bertekanan tinggi sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar dari pengolahan air yang konvensional. Kita pakai pompa. Nah, kita tekan di daerah yang istilahnya salinitinya lebih tinggi atau garamnya lebih pekat, kita tekan di sana dengan pompa yang bertekanan lebih tinggi, masuk ke membran itu, sehingga dipisahkan nanti menjadi istilahnya air yang siap minum dan air yang salinitinya lebih tinggi. Nah, air yang siap minum ini kita akan distribusikan, kita gunakan. Sedangkan yang salinitinya lebih tinggi, kita kembalikan ke laut. Inovasi teknologi SWRO telah dilakukan di Bali sejak 2011. Pemerintah daerah Badung pun mengapresiasinya. Semoga nanti orang-orang yang punya expert di bidang ini terus memperkuat teknologi pengolahan air laut ini, seperti itu. Yang kedua, bisa dimanfaatkan di daerah yang sulit persediaan air, terutama air permukaan. Yang ketiga, ya kita harapkan pemerintah secara keseluruhan bisa mendorong penggunaan air laut ini untuk konsumsi karena ketersediaannya sangat berlimpah. Melalui proses SWRO, kandungan mineral terlarut dalam air akan dihilangkan hampir 99%, sehingga didapatkan kualitas dan tingkat kejernihan yang lebih baik. Namun, jika ingin dimanfaatkan sebagai air minum, harus dilakukan tahapan lanjutan, seperti memperhatikan kebersihan jalur distribusi air atau menambah unit disinfeksi. Kanzat Amarindora, Didin Iswandani, Badung, Bali.